Bulan Ramadan 2025 di Desa Mintaras, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa itu tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran makhluk misterius yang berkeliaran di malam hari. Makhluk itu sosoknya putih dengan kain kafan lusuh. Sering terlihat lompat-lompat di jalanan kampung setelah pukul 10 malam. Para warga yang melihatnya lari terbirit-birit, sementara yang mendengar desas-desusnya memilih mengurung diri di dalam rumah sebelum malam tiba. Warga desa percaya bahwa yang menghantui mereka adalah pocong, yakni arwah penasaran yang tidak tenang di alam baka. Tidak ada yang tahu pasti siapa atau mengapa pocong itu muncul, tetapi ketakutan sudah menyebar ke seluruh desa. Di tengah ketakutan warga, datanglah seorang santri dari Madura bernama Fendi. Ia dikirim oleh salah satu pondok pesantren terkenal di Madura untuk berdakwah di desa Mintaras selama Ramadan 2025. Awalnya, ia mengira akan menjalani tugasnya dengan biasa, yakni mengajari anak-anak mengaji, membimbing sholat tarawih, dan memberi ceramah agama. Namun, di luar dugaannya, ia tidak menyangka akan menghadapi teror dari makhluk tak kasat mata. Mendengar keresahan warga, Fendi pun mencoba memberi solusi. Ia meminta para pemuda desa untuk mengadakan ronda malam guna memastikan keamanan dan mengusir rasa takut. Sayangnya, setiap kali ronda dimulai, pocong itu selalu menampakkan diri. Para pemuda yang awalnya berani langsung kocar-kacir, lari ketakutan dan enggan meronda lagi. Merasa hal ini tidak bisa dibiarkan, Fendi memutuskan untuk ikut serta dalam ronda tersebut. Pada malam ketiga, saat langit gelap tanpa bulan, Fendi bersama beberapa pemuda desa duduk di pos ronda. Mereka berusaha tetap waspada meskipun jantung mereka berdegup kencang. Jam menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit ketika angin tiba-tiba berhembus. Tiba-tiba di ujung jalan desa muncul sesosok bayangan putih melompat-lompat mendekati mereka. Beberapa pemuda langsung berlari meninggalkan pos, menyisakan Fendi seorang diri. Alih-alih lari, Fendi justru berdiri tegap dan membaca ayat-ayat suci. Pocong itu langsung berhenti, mungkin sekira 5 meter darinya. Mata Fendi menatap lekat makhluk tersebut, dan untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa ada kesedihan di balik wajah pucat yang tertutup kain kafan itu. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Fendi dengan terus tenang. Sejenak, angin malam seakan berhenti berhembus. Lalu terdengar suara lirih seolah berasal dari dalam pikiran Fendi. "Aku, Tuti." Fendi tertegun. Pocong itu bukan sembarang pocong, tetapi arwah seorang perempuan yang masih memiliki urusan yang belum selesai. Dengan suara yang penuh kesedihan, pocong itu bercerita kepada Fendi. Tuti, nama pocong itu semasa hidupnya adalah seorang gadis desa yang meninggal secara tragis 10 tahun yang lalu. Kisahnya seperti ini. Pada suatu malam, Tuti atau pocong yang saat itu hidup diperkosa oleh seorang yang tak bertanggung jawab. Setelah kejadian mengerikan itu, tubuhnya dibunuh dan dibuang di bawah jembatan desa Mintaras. Tidak ada yang pernah menemukannya, dan karena itulah arwahnya tidak bisa pergi dengan tenang. "Aku ingin memberitahu mereka. Aku ingin mereka menemukan jasadku. Aku ingin dikuburkan dengan layak." Suara Tuti terdengar pilu. Fendi menghela napas panjang. Kini ia mengerti bahwa kehadiran Tuti bukan untuk menakut-nakuti warga, melainkan untuk mencari keadilan atas nasibnya yang malang. "Oke, tenang Tuti. Tenang Mbak Pocong. Aku akan membantumu," janji Fendi meyakinkan. Keesokan harinya, Fendi mengumpulkan para warga dan menceritakan kisah yang ia dengar dari Pocong Tuti. Awalnya, beberapa warga ragu dan takut. Tetapi akhirnya mereka sepakat untuk mencari jasad Tuti di bawah jembatan tua di ujung desa. Dengan membawa cangkul dan peralatan lainnya, mereka mulai menggali di sekitar area yang ditunjukkan oleh Tuti.
Setelah beberapa jam menggali tanah dan mengangkat ke bebatuan, mereka menemukan sesuatu, yakni sebuah tengkorak manusia bersama dengan sisa-sisa pakaian yang sudah hancur. Akhirnya, agak mulai ditemukan kunci-kunci yang sebelumnya menjadi misteri di desa Mintaras. Seketika warga merinding dan beberapa perempuan menangis. Mereka tidak menyangka bahwa selama ini ada jasad yang terpendam di desa mereka tanpa ada yang mengetahuinya. Setelah memastikan bahwa jasad itu benar-benar milik Tuti, warga segera mengurus pemakamannya dengan layak. Fendi memimpin prosesi, memastikan bahwa Tuti dimakamkan sesuai dengan syariat Islam. Para warga yang selama ini dihantui oleh ketakutan akhirnya memahami bahwa pocong yang mereka takuti hanyalah roh yang ingin mendapatkan keadilan untuk jasadnya. Saat adzan maghrib berkumandang, desa Mintaras kembali tenang. Malam itu tidak ada lagi sosok-sosok yang berkeliaran. Seolah-olah setelah 10 tahun menunggu, Tuti akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Setelah kejadian itu, warga desa Mintaras menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan menghormati sesama. Fendi tetap tinggal di desa hingga akhir Ramadan, membantu masyarakat memperkuat iman dan membangun kembali rasa aman yang sempat hilang. Meski kisah pocong Tuti berakhir, peristiwa itu tetap menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita itu menjadi legenda, bahkan menjadi folklore yang sangat hidup. Bukan sebagai cerita hantu untuk menakuti anak-anak, tetapi sebagai pelajaran bahwa kejahatan yang tidak diungkap akan tetap meninggalkan jejak dunia. Dan di suatu tempat, di alam yang berbeda, arwah Tuti akhirnya tersenyum.